Di dalam sebuah rumah, terdapat dua wanita bernama Sarah dan Linda yang sedang memeriksa sebuah kotak yang berisi barang-barang mendiang ibu dari Sarah, di mana ibu Sarah ini sudah lama meninggal, dan ketika Sarah tengah membersihkan rumah tanpa sengaja dia menemukan beberapa milik barang ibunya, salah satunya yaitu kamera antik model lama tahun 1970-an. Kemudian Sarah pun meminta Linda untuk memotret dirinya dengan kamera Polaroid tersebut, namun rupanya hal tersebut malah menjadi petaka. Karena ketika suatu malam terjadi hal yang aneh di mana kamera itu tiba-tiba memfoto dengan sendirinya dengan sebuah hasil bayangan hitam menyerupai sesosok manusia. Dan keanehan tidak hanya sampai di situ ketika listrik tiba-tiba padam, sehingga Sarah yang begitu panik kini seketika mendapati sebuah hal mengerikan. Beberapa tahun kemudian, seorang gadis pendiam bernama Bert yang sedang bekerja sebagai penjaga toko galeri barang-barang antik, di mana saat itu pemilik toko yang bernama Tyler pun datang dengan memberikan hadiah berupa kamera kuno yang dia dapatkan dari obral gudang suatu rumah. Di mana kamera itu pun memiliki tanda kecil 3 huruf yang bertuliskan RJS, dan untuk mengetahui apakah kamera itu berfungsi atau tidak, maka Tyler meminta Bert untuk memfotonya dan rupanya kamera itu berfungsi dengan baik. Walau di sini mereka harus menunggu beberapa menit untuk mengetahui hasilnya, dan saat itu mereka pun belum menyadari jika foto itu terdapat bayangan hitam. Setelahnya, Bert yang memutuskan untuk pulang dengan membawa kamera pemberian pun seketika dikejutkan dengan teman sekelas Bert bernama Casey yang datang ke rumah untuk kemudian bisa mengajaknya ke area pesta. Bert yang terkenal pendiam awalnya menolak ajakan itu, namun setelah sedikit paksaan, pada akhirnya dengan terpaksa Bert pun menyetujuinya. Malam harinya, Bert pun dijemput oleh Mina, Devin, dan Casey. Selama menempuh perjalanan yang lumayan jauh, akhirnya mereka pun tiba di kediaman Avery, di mana Bert merasa sangat risih dengan semua ini, karena ia terbiasa dengan keheningan yang sudah tidak seperti situasi saat ini. Sementara di tempat lain, Tyler yang tengah menutup toko antik miliknya pun seketika tidak sengaja menemukan mesin proyektor yang di dalamnya terdapat foto-foto, dan di salah satu foto itu terlihat sebuah bayangan hitam, namun bersamaan dengan itu, sesosok mengerikan pun muncul dan langsung menyerang Tyler, sehingga membuat Tyler seketika itu juga tewas. Kembali ke pesta di mana Bert dihampiri oleh seorang pria bernama Connor. Di sana mereka berdua pun mulai berbincang-bincang satu sama lain, kemudian Connor merasa terkesan saat melihat kamera Polaroid yang dibawa oleh Bert. Namun tak berselang lama, Devin dan Mina pun datang mengajak mereka untuk foto bersama. Sehingga Bert yang tak ingin bergabung dengan mereka pun memutuskan untuk memfoto mereka dengan menggunakan kamera miliknya. Namun hal janggal terjadi ketika secara singkat, Bert merasa ada sesuatu yang aneh karena sekilas dia melihat nampak ada bayangan hitam yang ikut foto bersama mereka. Avery yang datang terlambat dan tak sempat berfoto bersama pun akhirnya memutuskan untuk berfoto seorang diri. Namun di saat yang bersamaan para polisi pun tiba di kediaman Avery. Dan ternyata para polisi datang ke tempat itu untuk memberitahukan pada Bert bahwa Tyler telah tewas. Salah satu polisi bernama Thomas kemudian membawa Bert menuju kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sehingga untuk itu, ia yang tahu bahwa Tyler tewas sekiranya memberikan sedikit tanda tanya. Tatkala Bert yang kembali ke rumah dengan memeriksa foto-foto yang dia ambil dari kamera kunonya pun, begitu terkejut ketika melihat bayangan hitam yang sebelumnya berada di foto Tyler, kini mulai berpindah ke foto Avery. Namun di sini Bert masih berpikir positif dan menganggap jika itu hanyalah sebuah kecelakaan yang lumrah terjadi, sehingga dia pun memutuskan untuk tidur. Rupa-rupanya apa yang Bert pikirkan tidak sepenuhnya benar, tatkala Avery yang kini seorang diri ketika pesta sudah selesai, mulai mendapati sosok menyeramkan yang kini menerornya. Keesokan paginya, kabar kematian Avery pun akhirnya menyebar luas hingga sampai di telinga Bert. Sehingga membuat Bert yang mendengarnya kabar itu pun merasa terkejut dan menguatkan rasa curiganya jika kematian kedua temannya itu ada hubungan dengan bayangan yang ada di dalam foto tersebut. Di sekolah, Bert pun langsung memberitahukan hal itu kepada teman-temannya. Dan benar saja setelah diperiksa bayangan yang sebelumnya berada di foto Avery pun telah menghilang dan kini berpindah ke foto bersama mereka saat di pesta, tepatnya bayangan itu berada di belakang Connor. Akan tetapi mereka yang mendengar perkataan Bert pun tak mempercayainya begitu saja dan menganggap jika hal itu gila, hingga pada akhirnya Devin memutuskan untuk membakar foto tersebut
Namun anehnya di saat foto itu mulai terbakar malah membuat Mina pun terbakar secara tiba-tiba. Atas kejadian itu, barulah teman-temannya percaya apa yang dikatakan oleh Bert terjadi, kemudian di sini Mina pun dibawa ke rumah sakit untuk mengobati luka bakar di tangannya. Sementara mereka pun kini mulai berdiskusi mengenai kamera ini, sehingga untuk itu Connor yang penasaran bagaimana bisa Bert mendapatkan kamera itu pun mulai bertanya, namun ia yang hanya diberikan hadiah oleh Tyler. Mau tidak mau, Bert dan Connor pun pergi menuju toko tempat Tyler dibunuh untuk mengetahui clue arahan mengenai kamera ini. Lalu, Bert yang memutuskan untuk masuk sendirian karena merasa jika dirinya tak terdapat di dalam foto dan takkan merasa bahaya, seketika dibuat panik tatkala ia berhasil menemukan kotak informasi kamera. Ia dikejar oleh bayangan yang berkamuflase layaknya asap, namun beruntungnya ia masih diberikan keselamatan. Pada awalnya, Bert merasa kebingungan mengapa makhluk itu malah menyerangnya, padahal Bert sendiri tak pernah berfoto menggunakan kamera itu. Namun ketika dilihat kembali secara detail, Bert rupanya muncul di dalam pantulan cermin. Pantas saja ia pun kini diburu. Di rumah sakit, Devin memutuskan untuk pergi mencari perawat karena lampu di ruangan Mina bermasalah. Dan di saat yang bersamaan, Bert pun menghubungi Mina untuk selalu bersama dan tak boleh sendirian. Namun sayangnya hal itu terlambat, karena kini telah tiba giliran Mina yang dibantai oleh makhluk misterius itu. Setelah kejadian itu, Devin pun mencoba memberitahukan kepada polisi yang datang ke rumah sakit jika penyebab Mina mati dikarenakan kutukan kamera Polaroid. Akan tetapi polisi itu tak mempercayai jika perkataan Devin benar. Kemudian di saat Bert sampai di rumah sakit, Devin pun langsung menyalahkan Bert atas kematian kekasihnya itu. Sehingga karena situasi ini, memacu Bert kembali bersemangat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan di saat mereka berdua mulai memeriksa tas kamera itu, tiba-tiba Bert menemukan sebuah kertas yang berisi kasus pembunuhan yang pernah terjadi di tahun 1974, dan kemungkinan besar pembunuhan itu memiliki keterkaitan dengan kamera ini. Informasi demi informasi kini terungkap, tatkala mereka mendapatkan alamat rumah istri dari Ronald Joseph Sable yang pernah membunuh 3 orang remaja, dan Roland itu sendiri merupakan seseorang yang memiliki kamera ini sebelum pada akhirnya ia tewas. Penemuan itu pun kemudian diceritakan kepada Devin dan Casey. Saat diskusi, Devin yang masih marah atas kematian Mina pun terlihat sangat emosi. Namun tanpa sengaja, sebuah jepretan kini menangkap wajah Devin. Hingga Devin yang sangat kesal rupa-rupanya tidak sengaja memukul petugas kepolisian yang datang yang hendak melerai pertikaian mereka. Maka akibat kejadian itu, Devin akhirnya dimasukkan ke dalam sel tahanan. Sementara Bert dan Connor memohon pada Sheriff Thomas untuk membebaskan Devin karena saat ini dia tengah dalam bahaya, dengan sedikit penjelasan mengenai kasus kamera ini. Sialnya Thomas yang mendengar perkataan itu pun tidak percaya begitu saja, dan menganggap jikalau cerita mereka hanyalah halus semata. Demi mengungkap sebuah informasi lanjutan mengenai dibalik kengerian kamera ini, Bert yang menghampiri rumah Lina, yaitu istri dari pemilik kamera ini pun, sekiranya mulai mendapatkan sebuah informasi, jikalau sebenarnya, kamera itu bukanlah milik suaminya, melainkan milik anak perempuannya yang bernama Rebecca yang telah tewas. Dan tanpa yang mereka tahu, rupa-rupanya kini giliran David yang akan dibunuh oleh makhluk misterius itu, di mana posisi Devin yang berada di dalam sel sendirian pun tak bisa membuatnya melarikan diri. Dalam perbincangan itu, Lina mulai memberitahukan sebuah kisah jikalau pada awalnya sang anak yang terkenal pendiam mendapatkan sebuah kamera sebagai hadiah. Namun sialnya ia yang dikenal aneh oleh teman-teman sekolah lantas mulai mendapatkan sebuah perilaku bulian dengan memotret seluruh bagian tubuh Rebecca kemudian menyebarkannya. Untuk itu, Rebecca yang merasa malu mulai mengakhiri dirinya sendiri, sehingga sang ayah yang merasa dendam dengan orang-orang yang sudah melakukan perundungan mulai menangkap mereka satu persatu untuk kemudian menghabisinya. Aksi Ronald pun terhenti setelah dia melakukan pembunuhan terakhir dengan kamera yang masih berada di lengannya sebelum dia menghabisi anak terakhir. Jadi pada kalanya, dendam sang suami belum terbalaskan sebelum ia membunuh satu pelaku terakhir dari perundungan. Namun saat yang bersamaan, Connor menyadari jika Devin telah tewas, akibat bayangan dari foto Devin telah menghilang dan kini berpindah kembali ke foto mereka. Setelah itu, Bert pun segera menghubungi Casey guna memerintahkan Casey untuk berkumpul di sekolah. Hingga ketika di sekolah, Bert dan Connor pun mulai memeriksa berkas-berkas para siswa pada tahun 1974. Dan di sana, rupanya siswa yang selamat atas insiden balas dendam Ronald adalah Sheriff Thomas. Namun di saat yang bersamaan, Thomas muncul dari belakang mereka dengan membawa Casey. Di sana mereka pun mulai berbincang-bincang mengenai keluarga Sable. Bahwasanya apa yang Lina ceritakan adalah kebohongan karena yang sebenarnya adalah ayahnya sendiri yang sudah menghancurkan kehormatan sang anak. Bahkan teman-temannya termasuk dirinya hanya ingin mengajak Rebecca keluar dari ketidaknyamanan ini. Namun karena akibat terlanjur memfoto Thomas yang tidak berdaya ketika didatangi oleh makhluk hitam kini terdiam. Apalagi ketika makhluk tersebut merobek foto itu.
yang sama halnya membuat tubuhnya kini terbelah dua seakan-akan dirobek. Dan kini giliran Bert, Casey, dan Connor yang harus melarikan diri dari kejaran makhluk itu. Setelah aksi kejar-kejaran yang cukup lama, Bert pun memutuskan untuk memfoto dirinya agar makhluk itu mengikuti dirinya. Kemudian ia pun berlari menuju tempat Roland yang pernah tewas ditembak polisi, dan dalam situasi itu Bert pun harus berjuang bertahan dari cekikan makhluk itu, hingga akhirnya dia pun berhasil memotret makhluk itu, untuk kemudian Bert meremas foto itu hingga tubuh dari makhluk itu pun terlipat-lipat. Setelah kejadian semua itu, Bert yang tidak ingin kamera tersebut membuat korban lanjutan, mulai pergi menuju sebuah lautan untuk kemudian membuang kamera kuno itu. Hingga film pun kini selesai.